Jadi dulu saya pernah ngalami namanya, karena awalnya kan tidak percaya nih. Terus satu saat kenalah satu penyakit gitu ya. Penyakitnya itu hampir 2 tahun nggak bisa sembuh. Apa itu? Kalau udah maghrib itu muntah-muntah terus. Sampai pagi, sampai mau subuh. Nah itu kalau sekali muntah, 1 ember tuh penuh. Dan muntahnya itu kayak lem kanji ya, tahu ya, lengket gitu, kayak lem gitu. Jadi persoalan hidup kita apapun, mau masalah ekonomi, jodoh, mau masalah kesehatan, itu sebenarnya udah ada jawabannya. Orang kadang bilang tuh, ah nggak boleh percaya beginian, dianggapnya musyrik ya segala macam. Makanya tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya tarot itu hanya mengambil energi yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi dari aura itu kita bisa lihat karakter orang. Gitu. Saya sempat juga ada satu mungkin instansi atau apalah gitu ya dari klien saya itu ya khusus untuk nilai orang-orang yang baru meramal kerja. Di Indo? Di Indo. Nah, kali ini pembahasannya sangat beda banget karena biasanya ada narasumber yang menceritakan kisah-kisah misterinya atau pengalaman horornya. Kalau kali ini aku akan bertanya dengan narasumber pengalaman di dunia spiritual. Siapa dia? Assalamualaikum Master Ong. Waalaikumsalam. Waduh, sehat ya Master ya? Sehat selalu. Aku biasanya manggilnya Koko atau enggak Papi Fafang. Karena aku deket sama Koko, deket sama istrinya, apalagi istrinya udah kayak adekku sendiri, deket sama anak aku. Anaknya lucu banget, sumpah. Kayak pengen punya anak bayi lagi gitu. Aduh. Ko, sehat? Sehat selalu. Udah keliling kemana aja nih Ko bulan ini? Bulan 2025, ini. Udah tahun 2025 nih. Udah keliling kemana nih? Belum banyak sih, baru kemarin ke Pelabuhan Ratu. Kemarin ngadain larungan. Oh, larungan apa tuh? Larungan ruatan untuk show. Oh iya, 2025 show-nya apa? Betul, Koko? show ular. Show ular. Iya, Nah, hati-hati kan- loh digigit. Nah, dipatok kali Batok ya. ular nggak ada. Karena kalau di Indonesia itu ada berbagai macam kepercayaan spiritual nih Betul. Ko. Yang paling terkenal itu kalau nggak ramalan, biasanya ramalan itu dengan cuma nama, terus foto gitu. Ada dia tarot. Dan yang terakhir biasanya horoskop, mau itu sio, terus bintang kayak Gemini dan lain-lain. Itu kan suatu kepercayaan aja sih ya Ko. Betul. Terus aku yang mau nanya banget nih, kayak Koko itu kan udah master tarot. Kita bilang Koko tahu untuk pembacaan orang, satu orang itu dibacakan lewat garis tarotnya, dibaca lewat kartu tarot. Bagaimana sih awal mulanya Koko bisa suka di tarot dan sekarang malah banyak orang bilang, wah Master Ong siapa sih yang nggak kenal, pasti taunya dia tarot udah. Itu gimana awal mulanya Kok? Awal mula dari awal nih. Dari awal ya memang sih awalnya kan kita juga bukan orang yang senang dengan hal-hal seperti ini ya. Dulu itu saya tuh orangnya sangat logika banget. Jadi kalau dibilang kayak ya oknum yang sekarang suka pakai logika, kita juga lebih logika dari itu gitu. Pokoknya apapun harus dibawa logika dulu. Dulunya begitu. Cuma karena perjalanan hidup akhirnya kita mengerti bahwa hidup kita itu tidak hanya bermain logika aja. Ada sesuatu kekuatan alam di luar diri kita yang memang menjadi satu penentu di dalam hidup kita gitu. Jadi dulu saya pernah ngalami namanya, karena awalnya kan tidak percaya nih. Terus satu saat kenalah satu penyakit gitu ya. Penyakitnya itu hampir 2 tahun nggak bisa sembuh. Apa itu? Iya, itu anehnya itu. Kalau udah maghrib itu muntah-muntah terus. Sampai pagi, sampai mau subuh. Nah itu kalau sekali muntah, 1 ember tuh penuh.
Dan muntahnya itu kayak lem kanji ya, tahu ya, lengket gitu, kayak lem gitu. Itu setiap hari begitu. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Dan setiap kali kalau kita ke dokter, dokter pun nggak tahu tuh sakitnya apa. Bahkan saya pernah ke tabib, tabibnya juga, oh saya nggak berani ngobatin gitu. Jadi waktu itu karena kita masih berpikir ini mungkin sakit ya. Mungkin saya suka pulang malam gitu, mungkin kena angin segala macam gitu. Sampai akhirnya itu masih zaman-zamannya Ki Joko Bodo dulu tuh. Masih wah lagi ngetren tuh. Ada kan satu majalah namanya Misteri dulu tuh. Iya kan? Itu kan banyak tuh dokter paranormal. Dari tadi yang logika kena ke banyak dokter nggak bisa sembuh-sembuh terus. Bahkan sampai ke kayak tabib Sing Se Cina gitu kan. Itu makan mutiara loh. Mutiara dimakan, mutiara dihancurin segala macam, dicampur dengan herba-herba yang lain itu jadi konsumsi gitu. Tetap aja nggak sembuh juga. Nggak sembuh. Awal-awalnya mungkin begitu kita minum itu enakan mungkin 2-3 hari, nanti gitu lagi, terus begitu. Sampai akhirnya berpikir logika kan, logika ini udah buntu, ini mau kemana lagi? Namanya kita lagi sakit kan, sampai kurus, paling sisa berapa ya, hampir 40 kilo kali ya, udah kurus banget. Akhirnya, wah ini mesti cari ikhtiar lain nih. Lama-lama ya udah, pas ada majalah itu cari tuh paranormal mana nih yang ngobatin gitu kan. Awalnya juga nggak percaya, tapi karena kita pengen sembuh ya, namanya juga udah ke dokter, udah banyak juga. Kadang bahkan juga sahabat, teman gitu kan, ke dokter si A di Kelapa Gading, sangat terkenal gitu. Ngantrinya 2 jam, obatnya cuma 5 menit. Ketemu dokter langsung 5 menit. Makan obat bukannya makin sembuh, makin parah. Oke. Iya. Tadi awalnya kita misalnya bisa buang air kecil, buang air besar. Makan obat malah nggak bisa. Sama sekali. Mampet jadi. Iya, mampet, makin parah hari-hari. Akhirnya berpikir, wah ini sesuatu yang udah nggak sesuai, ini nggak benar nih secara logika. Ya udah carilah paranormal tuh, ya kan? Pergi ke paranormal. Nah, nggak tahu benar atau tidak, tapi paranormalnya ngatain bahwa oh ini kamu kena sesuatu gitu, kena kiriman. Saya pikir siapa yang ngirim aku ya? Waktu itu masih sendiri kan, masih lajang gitu. Siapa ya? Kayak perasaan nggak ada musuh gitu kan? Oh ngirim sesuatu gitu. Dia bilang ini sebenarnya kiriman bukan untuk kamu, tapi mungkin kebetulan saya ada di tempat yang salah gitu. Jadi kena imbasnya gitu. Ya udah diobatin lah sama paranormal itu gitu. Itu di pelosok kampung tuh saya perginya, daerah Bekasi sana gitu kan. Kemudian dikasih juga ramuan-ramuan kayak herbal gitu minum. Enakan. Seminggu enakan. Habis itu kambuh lagi. Masih muntah-muntah. Aduh, itu kalau malam apalagi kalau udah jam 12 ke atas. Itu muntahnya luar biasa. Batuk nggak berhenti-berhenti sampai subuh. Begitu terus. Tapi kalau siang biasa aja kok. Siang ada tapi nggak seberapa. Oke. Jadi separah sore nggak seberapa malam gitu ya. Kalau malam sore ke malam itu udah makin parah gitu. Ya kan? Sampai kita waktu itu memang masih istilahnya waktu itu saya masih agama Buddha ya. Sampai mempertanyakan gitu. Kenapa sih salahnya saya di mana gitu kan? Karena saya itu sejak kuliah itu aktivis di wihara gitu kan. Jadi wah rajin lah, nah, ada hari tanpa wihara gitu. Jadi waktu itu saya bertanya, gimana salah saya, kenapa saya harus mengalami kayak gini gitu, mencari jawaban itu gitu. Nah akhirnya tetaplah ikhtiar cari lagi paranormal lain, ngomongnya sama lagi, ini kena kiriman. Tapi gitu lagi, makan herbal sembuh, enakan 3-4 hari nanti kambuh lagi. Terus saja, ayo sampai setahun, sampai 2 tahun lagi, sampai 2 tahun gitu. Ya. Nah, anehnya pada akhirnya mungkin juga nggak tahu ya, apakah karena memang pengobatan dari paranormal itu akhirnya lama-lama membuahkan hasil ya. Sampailah suatu saat tuh saudara saya berkunjung lah istilahnya ke tempat kos saya gitu. Lah ini orang kok kurus banget gitu, kamu sakit apa? Karena saya orang rantau, saya tuh nggak pernah cerita saya sakit. Oh, dipendam sendiri. Ya. Papa saya nggak ada yang tahu, saudara-saudara nggak ada yang tahu. Pokoknya di kos sendirian aja gitu.
Karena saya pikir satu prinsip saya dalam hidup itu kan, kalau saya tuh belum bisa bahagiain orang tua, saya nggak mau nyusahin orang tua gitu. Apalagi orang tua saya masih di daerah. Kalau dia tahu saya sakit kan, pikiran gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi saya berusaha ngatasin sendiri. Tapi pada akhirnya ada saudara yang berkunjung, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Itu langsung masuk itu ICU gitu. Karena dibilangnya udah kekurangan gizi. Terus juga daya tahan badan itu udah lemah sekali gitu. Drop banget. Ya akhirnya diimpus lah segala macam gitu. Nah anehnya setelah sekian lama ketemu tuh sakitnya. Dibilangnya ada air di paru-paru, ya kan? Paru-paru sampai ke bawah sini. Dia kan di ronsen gitu. Sampai diambil tuh airnya pakai kayak jarumnya gede kok, panjang, ditusuk dari belakang. Dan itu cuma bis lokal ya. Ditusuknya tuh, wah sakitnya luar biasa itu. Berasa banget. Begitu jarumnya masuk ke dalam area yang dianggap ada air itu kan disedot, ditarik gitu. Wah itu kerasanya kayak di dalam badan tuh kayak kesedot keluar, ya kan. Waduh tuh air mataan, sakit sampai disuruh gigit sesuatu kan, takutnya kegigit lidah gitu kan. Tapi anehnya setelah disedot tuh nggak ada airnya. Nggak ada. Tapi cuma di scan tuh ada gitu kan. Kalau di scan tuh namanya ada sesuatu itu kan kayak warna putih gitu ya. Itu ada, tapi begitu dia diambil tindakan nggak ada. Sampai akhirnya 3 kali tuh, ya, ditusuk lagi, tarik lagi nggak ada. Akhirnya dokter bilang ini ternyata kering, udah kering. Jadi itu bekas air, tapi udah kering. Nah waktu itu saya pikirnya, oh mungkin bisa jadi karena saya minum herbal, minum ini, mungkin itu kering ya. Nah habis itu baru diobatin, dikasih obat. Sembuh itu hampir 2 tahun seperti itu. Dan memang saya juga nggak pernah cari tahu ya kenapa, dari siapa. Yang penting saya sembuh gitu kan. Yang penting sehat. Yang penting sehat gitu. Nah sejak itulah saya berpikir bahwa oh ini ternyata di luar logika saya ada hal-hal tertentu yang saya nggak tahu gitu. Ya kan? Nah mulailah saat itu saya belajar spiritual gitu. Ya kan? Kebetulan ada satu guru dari India, saya diperkenalkan sama teman saya. Nah waktu itu kita baru belajarnya secara jarak jauh ya. Jadi guru di India ini sekarang udah almarhum, wanita sih. Dia itu seorang yang dianggap punya kekuatan spiritual luar biasa. Pengikutnya itu puluhan juta seluruh dunia. Jadi waktu itu saya dikenalkan sama teman saya, ini ada bagus nih guru spiritual. Apaan? Ini kamu ikutin aja caranya. Lah, nggak ketemu gimana bisa kan pikirnya begitu. Bisa, kamu ambil fotonya, terus kamu meditasi dan niat terhubung dengan beliau, kemudian laksanakan sesuai dengan aturannya, nanti kamu bisa merasakan gitu. Itu saya masih belum percaya tuh. Lah kok bisa? Hanya pakai foto bisa begitu kan. Nah yang tadi saya orang masih logika gitu kan. Nah waktu itu memang setelah pengobatan sekian lama kan udah lumayan, udah ya istilahnya udah bisa ya aktivitas lah gitu. Nah akhirnya saya coba, saya meditasi di depan foto beliau. 1 hari 2 hari nggak ada efek apa-apa. Tapi pas hari ketiga itu saya mengalami kalau orang spiritual bilang transformasi spiritual. Jadi waktu itu saya ngerasain ada energi yang atau angin yang keluar dari tangan saya, dari jari-jari semua, kaki juga, tangan juga. Lagi naik motor semua keluar gitu. Wah saya pikir ini apa? Ya kan? Ilusi atau apa nih? Saya pikir masih begitu. Apa ini cuma khayalan saya gitu kan? Tapi itu terasa banget seperti ada yang nyembur keluar. Dan itu kalau dulu tuh disebutnya kundalini. Ya. Nah itu awalnya saya belajar spiritual. Nah setelah saya belajar itu, lama-lama saya dapat satu ketenangan, terus kemudian juga pandangan hidup saya berubah tuh. Dari seorang yang sangat logika, ya saya berubah bahwa ya ada hal-hal yang memang kita harus yakin itu ada gitu. Dan bukan hanya soal pikiran logika kita aja. Nah, kemudian saya juga ikut di satu grup gitu ya. Grup untuk pelatihan sampai akhirnya saya kenalan sama satu guru juga. Ya, di Bandung tuh orangnya. Sampai sekarang masih hidup sih. Itu guru pertama saya. Dari beliau saya belajar yang namanya dulu tuh tahun 90-an itu terkenal dengan kayak Reiki,
Ya mungkin nggak tahu Teria pernah dengar. Oh. Ya Reiki, kemudian tenaga dalam, Iya. ya, kemudian prana, ya spiritual dan sebagainya, kundalini. Di situ saya mulai belajar. Dan di yayasan itu juga saya istilahnya hari-harinya itu ya bantu untuk healing orang gitu. Nah di situ saya baru merasa, oh ternyata ini ada energi yang bisa dimanfaatin untuk orang gitu, Betul. untuk kesembuhan. Itu awalnya di tahun 2000-an lah ya. Nah kemudian di saat itu memang saya juga secara usaha itu, setelah saya kena penyakit, usaha saya juga bangkrut. Jadi double. Nah pada saat itu juga saya punya istilahnya waktu itu punya pacar ya. Pacar saya juga putus. Wah, abis Iya. jatuh ketimpa tangga, Iya. dan truk gitu ya. Jadi waktu itu ngerasain bahwa ini kenapa ya hidup saya kok bisa begini gitu. Ya, udah kena sakit, kemudian usaha saya bangkrut, bahkan punya utang banyak, terus kemudian juga ditinggal ya istilahnya. Ya dalam kondisi seperti itu ya mungkin saat sekarang ya bisa malumin aja ya, mau gimana lagi gitu. Nah akhirnya disitulah saya mencari jati diri saya harus seperti apa dalam hidup ini gitu. Apakah saya hanya mencari uang saja atau mencari sesuatu yang secara logika saya aja, atau ada sesuatu yang menjadi tujuan hidup saya gitu. Nah, itulah mulai perjalanan saya gitu kan pada saat itu. Nah kemudian saya belajar banyak dari guru saya, bahkan ada guru saya dari Padang, itu belajarnya ilmu kebal. Jadi saya kena waktu itu saya udah masuk ke dalam dunia ini, Iya. saya penasarannya besar. Wah ini kebal bener nggak nih gitu kan. Udah belajar sama dia. Itu sampai makan yang namanya kulit macan, Iya. ya, yang di asmak itu makan. Tapi ya gitu, kalau orang bilang nggak percaya, walaupun saya jarak jauh sama guru saya itu, setelah saya makan itu rambut saya nggak bisa digunting. Itu saya alami sendiri, saya nggak bohong. Ya, jadi kalau orang bilang, oh ilmu kebal tuh nggak ada, ya saya ngalamin gitu loh. Kalau dibilang sugesti lah, guru saya di sana, dia nggak ngomong apa-apa, ya kan? Dia cuma kirim itu untuk istilahnya kita telan, kemudian energinya itu berfungsi. Udah, kita coba, kita gunting nggak bisa. Tapi begitu kita niat lepas, putus. Nah situ saya, oh ini bener nih gitu. Ya, sebenarnya juga ya bacok segala macam tuh dulu juga kita pelajari, cuma nggak berani, nggak berani nyobanya. Agak jiper. Jiper. Takutnya kelas 12-an kegorok malah. Kalau guru saya tuh sampai ngebor, Iya. ya kan, ada pakai bor, itu dibor nggak mempan tuh. Ya iyalah. Padahal ini kan kulit ya, logikanya kita itu mata bor aja kalau kena ini udah langsung ngelupas gitu, nggak bisa. Kalau aku pakai tahu kalau di jalan tol ada yang kayak segitiga, komblok gitu, tapi yang tinggi buat pembatas jalan. Nah itu aku ditiban itu. Waduh. Yang angkat aja bisa 10 orang 10 itu. orang. Karena kan berat banget. 5 orang kan belum bisa sampai atas. Betul. Mereka ber-10 ngangkat, ngelemparin, itu cuma kayak diginin aja kok. Ada sentuhan, tapi nggak yang blok, cuma taunya loh pecah gitu. Iya. Nah dari situ aku bilang kayaknya gue udah mempan buat ibaratnya menembus itu semua. Iya. udah bisa, udah sanggup. Berarti kita samaan. Iya, karena penasaran dulu kan. Betul. Waduh, zaman itu tahun 90-an sampai tahun 2000 itu rasa penasaran tuh luar biasa, apapun dipelajari. Ya, oh ini udah kena tadinya lagi dari logika berpindah ke dunia spiritual. Wah, apa saja menarik tuh, gitu kan. Oh, ketemu guru ini ada ilmu ini kita belajar. Disuruh makan gotri, makan, ya kan. Mungkin sekarang nggak tahu ya, masih ngetren nggak tuh. Perol, ya. gotri itu kan, Iya. pelan besinya. Ya, makan. Semua dimakan gitu. Ya, pokoknya percaya sama guru aja. Ya, segala macam. Nah, itu memang ya selama ini terbukti bahwa ilmu itu ada gitu. Ya, apalah belajar semua. Termasuk juga pengobatan kita belajar, segala macam kita belajar. Sampai akhirnya ya dari guru saya merasa kayaknya sudah selesai saya belajar. Akhirnya saya mulai ngajar. Ya, jadi 2005 itu saya mulai ngajar orang tentang ya itu tadi energi, reiki segala macam. Itu perjalanannya sampai mungkin singkatnya sampai tahun 2000 pas Covid ya. Jadi kembali tadi tentang tarot. Sebenarnya kan tarot itu hanyalah media gitu ya, hanya media.
Dan waktu itu saya belajar dari guru saya orang bule, ya. Karena memang tarot itu asalnya dari ini kan, dari West, dari Barat gitu kan, orang bule. Dan itu pun dia nggak ngajarin istilahnya, oh ini harus begini enggak, cuma basicnya aja. Kalau kita udah tahu pengenalan tarot tuh seperti ini, basicnya tinggal kita kembangin aja. Gitu. Jadi kalaupun hari ini saya bisa tarot, itu hasil pengembangan diri saya. Oh gitu. Mungkin metode saya bisa berbeda sama orang lain gitu. Tapi memang kenapa ya kok pembacaan tarot itu kadang kalau kita lihat di sekitar kita ada orang yang dibacakan tarot itu hampir 90% lah, kita katakan 90% itu sesuai dengan apa yang dialami. Apakah energi itu keserap juga sama tarot ya Bu? Karena satu hal yang nggak bisa aku lakuin itu di dunia spiritualis itu baca tarot. Aku nggak pernah bisa. Jadi emang nggak bisa kok. Makanya aku bilang sama Lala, aku jadi gini sahabat mistis, aku itu beberapa hari yang lalu, belum minggu ya, baru beberapa hari yang lalu lihat statusnya Lala, kepikiran aja, oh iya kan kokonya suaminya bisa ya baca tarot. Ya udah deh, mau minta sama papinya aja. Bilang, aku langsung ngomong sama Lala, "Lah aku mau minta dong, papi bacain aku tarot." Gak tau, padahal aku nggak pernah seumur hidup mau dibacain orang untuk tarot. Jadi kalau misalnya acara TV kan paling cuma dibaca sekilas udah gitu. Kalau ini aku yang minta. Kan kita lagi nggak ada kontak apa-apa. Betul. Aku lagi pengen tahu aja bener nggak, karena beberapa bulan yang lalu aku ketemu sama salah satu guruku, guru di majelis juga, guru agamaku juga. Dia mengatakan yang sama dengan Koko ucapin. Jadi pembacaan tarotnya itu sebelumnya aku udah dapat jawaban kayak, wah nanti mudah-mudahan ya, namanya kita didoain guru kan gini-gini. Dan di Januari ini plot twistnya dapet. Tuhan itu baik banget. Aku bilang memang Allah tuh baik banget sama aku kok. Bener-bener dari aku nangis, aku ngerasa kayaknya ya ampun kekecewaan aku banyak banget sama manusia. Ternyata Allah yang nggak kasih aku kecewa. Aku dibahagiain, disenengin lah. Abis ditangisin aku dikasih permen bahasa gitu, dikasih hadiah. Nah pas Koko bacain tarot, delalahnya 90% dari apa yang Koko ucapin itu bener. Cuma kita tinggal menguak yang akan datang. Betul. Nah kalau itu kan masih misteri, kita pun nggak bisa ngelawan takdir. Kalau memang terjadi ya terjadilah gitu. Nah kalau awal mula itu pembacaan dari energi atau memang pas dibuka memang sudah nasibnya dia gitu kok. Jadi gini ya, sebenarnya mau tarot atau media apapun untuk satu prediksi ramalan ya, itu sebenarnya hanya media. Yang paling penting itu sebenarnya energi batinnya. Jadi kalau tarot sih sebenarnya, tarot itu sebenarnya adalah membaca energi yang tersimpan di dalam batin seseorang. Jadi apapun persoalan dalam hidup kita sebenarnya sudah ada jawabannya. Jadi kalau ada pepatah katanya nggak ada penyakit tanpa obat tuh bener. Jadi persoalan hidup kita apapun, mau masalah ekonomi, jodoh, mau masalah kesehatan, itu sebenarnya udah ada jawabannya. Jawabannya itu ada di mana? Di alam bawah sadar kita. Tapi karena kita ini manusia terlalu sibuk dengan pikiran kita kadang nggak bisa melihat ke dalam diri kita. Padahal jawaban itu ada di dalam. Kita terlalu sibuk dengan pikiran kita. Misalnya, kita ada persoalan ekonomi misalnya. Kita tuh mikir terus gimana caranya nyelesain itu kan. Sampai akhirnya kita buntu, nggak tahu mau gimana lagi nih caranya supaya ekonomi saya bagus nih. Itu buntu, karena kita menggunakan pikiran kita. Padahal jawabannya sudah ada di dalam alam bawah sadar kita. Jawabannya sudah ada. Yang perlu dilakukan sebenarnya, makanya kan di dalam misalnya kita kita di dalam agama pun misalnya kalau kita sujud pasrah, disitulah sebenarnya jawabannya itu muncul. Nah tarot itu hanyalah media untuk mengambil jawaban itu dari alam bawah sadar orang itu. Jadi misalnya waktu itu Teria nanya kan sama saya niatkan untuk mengizinkan untuk mengambil energi dari alam bawah sadar untuk diaktualisasikan ke dalam tarot, sehingga saya bisa baca, oh ini ternyata nanti ada begini. Jadi jawaban itu sebenarnya bukan sesuatu yang di luar, maksudnya yang bukan sesuatu yang kita ambil dari luar, enggak, dari dalam diri kita. Dari kita sendiri. Dari dalam diri kita. Nah itu kita cuma membantu orang mengungkapkan
sesuatu yang tersimpan di alam bawah sadarnya. Jadi tarot itu hanyalah media. Karena tarot lebih gampang, ada gambar-gambar ya. Belakangan saya coba dengan kartu lintrik. Dia tahu kartu lintrik ya. Itu kan pola-pola begitu aja kan. Kemarin saya masih sama teman saya, seorang dokter, tapi dia juga ahli Feng Shui, namanya Su Heri. Dia sampai bingung kan, ini kamu gimana bacanya? Kan cuma gambar-gambar, ini maknanya apa gitu kan? Saya bilang, saya ini baru uji coba juga, saya bilang. Biasanya saya pakai tarot. Kemarin-kemarin, ini lintrik kayaknya menarik juga nih, ya kan? Nah, coba-coba deh, bisa nggak nyambung gitu bacaannya gitu, ya kan? Ternyata bisa juga, walaupun gambarnya nggak kayak tarot. Tarot lebih enak kan, masih ada ini pola-polanya. Kalau itu kan nggak jelas. Ada juga kan orang yang menggunakan kartu remi, ya kan, kartu remi yang buat main itu kan ada juga. Dan ada juga orang yang menggunakan misalnya media teh, bubuk teh, ya. Jadi tehnya diseduh, kemudian nanti dituang airnya, tersisa dong pola bentukan serbuk tehnya, itu yang dibaca. Oh, si bekas itu. Bekasnya itu. Nah, saya kira diminum. Enggak, jadi itu bekasnya itu nanti di situ dia bisa baca. Oh, orang ini seperti ini gitu. Nah, ada juga yang menggunakan misalnya bola kristal. Oh iya, yang ramal kayak, gini. Iya. Gaya-gaya zaman dulu kan banyak banget tuh. Gitu. Nah, pakai ininya hitam. Ininya hitam, langsung baca dong diramal menurut itu tahu. Itu juga tempat asal usulnya tarot sama. Karena itu kaum Gypsy namanya. Kaum Gypsy itu kaum yang ya istilahnya mungkin kalau kita di sini kayak suku-suku pedalaman gitu ya. Maksud percaya dengan ramalan. Dan mereka menggunakan media bola kristal sama kartu gitu. Itu asal mulanya. Cuma jauh kemudian kan dikembangin lagi sama master-master yang lain sehingga sekarang hampir banyak master punya kartu sendiri gitu. Saya juga punya kartu. Debit. Iya, itu lebih bagus lagi. Tapi gini, Master, kan kalau aku baca orang itu ya memang udah kita gini aja gitu. Langsung gitu. Udah langsung. Ya. Nah, kalau Koko sendiri nih ngelihat orang selain kita kebelakangkan kartu, bacanya itu lihat aura itu sebenarnya warna aura ada berapa sih? Kalau yang Koko tahu. Jadi tentang aura ya. Jadi aura itu sebenarnya kan mungkin kalau di keilmuan misalnya di Nusantara itu awalnya kan nggak mengenal nama istilah aura, lebih kepada misalnya energi badan, mungkin ya getaran di badan gitu kan. Warna aura itu kan muncul dari barat juga, ya kan, dengan ditemukannya beberapa alat yang bisa mendeteksi pancaran energi dari tubuh kita berupa warna-warna. Jadi warna-warna itu sebenarnya muncul dari mana? Kenapa kita punya warna-warna gitu kan? Nah, di dalam satu keilmuan misalnya di India maupun di mungkin kayak di Buddhis gitu ya atau di Hindu, itu ada istilah cakra. Cakra itu apa? Cakra itu seperti roda yang berputar di badan kita. Jadi setiap kali dia berputar misalnya ke kanan gitu, nanti dia menarik energi dari luar, kemudian mengeluarkannya lagi berputar ke balik arah jarum jam gitu. Itu cakra. Nah, cakra ini dalam tubuh kita itu ada 7 yang utama, 7 yang besar yang utama. Salah satunya yang paling mungkin orang paling kenal itu adalah cakra Agnya atau mata ketiga. Nah, itu yang paling mungkin paling top gitu ya orang bilangnya. Nah, cakra-cakra ini masing-masing punya warnanya. Jadi aura itu sebenarnya adalah pancaran energi dari cakra yang 7 ini. Nah, kenapa sekarang ada istilah kayak misalnya anak indigo? Karena memang anak indigo itu yang paling dominan aktif itu adalah cakra Agnya. Agnya itu warnanya ungu. Indigo itu kan warna ungu istilahnya. Jadi warna dia memang dominannya ungu. Nah, ungu itu adalah energi yang bersifat mistis banget. Sehingga orang-orang yang punya aura indigo yang kental, maka dia itu gampang berinteraksi dengan dunia-dunia istilahnya itu dimensi lain. Ya. Kalau di dunia barat dibilang transcendental dimension gitu.
istilahnya gitu. Susah jadinya. Udahlah kita mau bilang udahlah dimensi lain, Dimensi kalau lain makhluk gitu. astral Iya, makhluk astral gitu. udah kan enak. Iya. Tapi kalau Koko sendiri nih melihat aku apa energinya? Ya, kalau misalnya, jadi gini, aura itu ada aura yang sifatnya sementara. Sementara ini berkaitan dengan emosi kita, Oke. mental kita, segala macam. Ada yang namanya aura basic atau aura dasar. Jadi kita misalnya lahir nih, kita lahir ke dunia ini membawa aura dasar. Jadi maaf kata aja, orang yang lahir dengan aura tertentu, memang dia udah ditakdirkan jadi orang kaya. Saya ada nggak? Ada loh, semua orang ada. Iya. Bisa dikembangkan kan soalnya Amin, gitu. amin. Jadi ada orang memang dilahirkan dengan warna-warna khusus, spesial. Kayak misalnya anak-anak indigo dilahirkan dengan warna yang dominan ungu. Demikian juga orang-orang yang memang dia punya kekuatan istilahnya intuisi yang tajam atau satu analisis yang tajam sehingga dia tuh jago banget di bisnis misalnya gitu. Itu ada yang orang-orang seperti itu. Jadi membawa dari dasarnya. Nah, ada juga yang kebanyakan yang bisa kita lihat itu kan yang paling gampang kita lihat itu adalah emosional. Situasi. Jadi kalau misalnya emosional itu kan setiap saat berubah. Saya habis marah ya aura saya kayak api gitu istilahnya. Misalnya warnanya itu ya udah kayak api aja gitu, kayak warna merah gitu kan. Nah, kalau basic itu memang perlu istilahnya itu ada khusus banget untuk ngelihatnya kalau untuk basic. Yang dasarnya, berarti kita melihat bahwa ini orang sebelum mengenal emosi, warna dasarnya apa. Oke. Contoh misalnya bayi, tapi bayi juga kalau misalnya umur setahun kayak Fang gitu. Iya. Itu udah ada emosi kan. Iya, betul. Udah bisa marah, nangis. Ya, bisa nangis, bisa kesel gitu. Tapi kayak bayi yang baru lahir misalnya, atau ya baru lahir lah terutama kan, dia belum mengenal emosi. Jadi Ya belum kan? ada itu dasar. Nah, itu ada dasarnya. Oh, udah ada. Justru itu dasarnya murni. Itu basic murni ya. Tapi nanti kalau misalnya dia udah mulai makin berkembang, itu kan ada aura-aura tambahan dari Ada emosinya. dorongan ya. Dan itu akan menjadi dominan yang mana gitu. Pantesan Koko dari tadi saya tanya 2 kali nggak jawab. Koko tahu kali lagi kesel. Sampai gitu. Karena warna dasarnya nggak kelihatan nih. Tapi berarti memang Mesti secara khusus untuk lihat itu. ya memang sih. Tahu sendiri kan hari ini Iya. lelah hayati. Berarti kalau misalnya kita ngelihat satu energi itu paling gampang saat bayi itu baru lahir. Betul. Karena memang ya masih murni lah. Masih murni. Itu kelihatan basicnya. Jadi basicnya. Nah, setelah itu kan manusia itu kan berkembang emosi, mental, kemudian sebagainya sampai ya yang mendominasi dari warna aura tersebut, warna orang tersebut. Nah, dari situlah maka terbentuk sifat-sifat dan karakter. Jadi dari aura itu kita bisa lihat karakter orang gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita belum terlalu belum terlalu terbiasa dengan hal demikian. Tapi kalau di dunia barat justru ada orang yang memang punya tugas untuk melihat itu. Misalnya HRD ya di satu perusahaan, ada orang lamar kerja nih, yang dilihat tuh dari situ. Oh, ini ada kemungkinan culas nih orang nih, bisa istilahnya mencuri atau tidak jujur nih. Udah, gitu. Justru itu bisa. Dan bahkan sekarang sudah ada teknologinya kok bisa foto aura, ya kan? Nah, jadi dari situ aja kita bisa nilai, oh ini karakter orang ini akan bisa jujur atau enggak, itu bisa kelihatan. Saya udah tahu orang mafia, tapi saya kira bakalan tobat, nggak tobat-tobat, malah Iya, beneran karena- saya yang dirampok sama mafia malahan gitu. Betul, karena dikit. karena apa ya, karakter itu kan susah ya, karena sudah terbentuk. Iya. Jadi terbentuk, bukan kita nganggap bahwa manusia itu tidak bisa berubah, memang manusia bisa berubah, tapi perlu upaya yang luar biasa. Saya pikir itu kok. Nah, Saat saya menerima beberapa kongsi untuk ya udah kita harus mempercayakan ke dia gitu untuk kerjaan, untuk apa. Saat jabat tangan sudah tahu, tapi bahasanya gini, masa iya sih manusia nggak ada rubahnya? Iya. Coba deh kita pakai hati, Kasih pakai kesempatan sayang, kedua. nah, kita kasih kesempatan. Iya. Ternyata memang kok benar, itu kesempatan kedua saya. Yang pertama saya sudah coba outin dia, masuk karena kasihan, ya saya mikir anak istrinya, ternyata ini kayaknya aura ibaratnya yang gue lihat bisa nih diputar namanya orang. Iya. Masa kita kasih sayang, kita kasih ibaratnya bahagia, nggak mau. masa nggak berubah sih Yan, gitu ya? Nggak berubah.
itu memang sulit ya kan. Ya itu harus dicelupin dia Iya. ke pantai langsung. Bahkan belakangan ini kemarin saya sempat juga ada satu apa ya, mungkin instansi atau apalah gitu ya dari klien saya. Itu ya khusus untuk nilai orang-orang yang baru melamar kerja. Di Indo? Di Indo. Saya bilang, oh ini kemajuan nih gitu. Iya. Setidaknya ya kita cuma memberikan input nih. Ini si A auranya ada gini ini, dia kemungkinan bisa tidak jujur atau di mana. Ya selanjutnya serah dia, ya kan. Yang Kita cuma penting memberikan input gitu. Saat itu aja. Saat itu. Sama sih kayak waktu saya ngundang Kak Endah. Kak Endah bisa membaca situasi kehidupan manusia lewat tanggal lahir. Ternyata yang dia kasih itu dia belum saya kasih tahu tentang permasalahan yang saya lagi alami. Terus karena kan memang saya jarang untuk expose apa yang saya lakuin yang berkaitan dengan kekecewaan gitu kan. Yaitu pribadi saya, privasi saya. Kayaknya mengutarakan, dan itu yang saya bilang gini, ternyata setiap dokter butuh dokter, tukang cukur rambut butuh cukur rambut juga. Nggak mungkin dia juga yang kesini biar rapi, kan butuh juga bantuan orang, bahasanya gitu. Tukang kerok nggak mungkin ngerokin sambil begini kan, nggak mungkin juga gitu kan kok. Saya butuh seseorang yang bisa setidaknya kasih support lah dari apa yang dia baca. Kalau kemarin kita udah 2 nih kok lewat video kok udah kirimin jawabannya. Kalau sekarang aku mau di hadapan sahabat misi semuanya, Koko bacain aku tarot. First time nih, boleh nggak? Boleh aja, tapi ya, kita tentang apa sedikit aja tentang apa ya, pokoknya kehidupan yang terbaik untuk 2025 tuh seperti apa. Oh, sepertinya udah ada jawabannya kemarin. Kan yang lain nggak tahu. Biar tahu nih. Siapa tahu tentang hoki pekerjaan ada tambahan tuh kan. Ada tambahan kan, dia udah keluar duluan. Iya udah keluar duluan, santai aja. Nah, udah keluar duluan. Kita lihat ya hasil dari dia keluar gini tuh maksudnya apa nih? Dia bahasanya, oh bukan bahasa Indo ya? Boleh kamera deketin tuh, lihat tuh. Oke, apa tuh kok maksudnya dari ketiga kartu yang keluar ini gimana? Ini mungkin ya secara ini aja ya, secara umumnya aja ya. Kalau tahu detail nanti ya, masa ke publik, ya kan. Tapi intinya di sini di tahun 2025 ini untuk Teria harus permasalahan paling besar itu sebenarnya bukan di masalah ekonomi sebenarnya. Ya ekonomi itu sebenarnya tidak akan menjadi persoalan yang ya istilahnya mengkhawatirkan lah. Bahkan mungkin di tahun ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi yang menjadi khawatirkan itu adalah hubungan antar manusia. Ya, karena di sini ada ini, itu devil ya. Jadi ini istilahnya kalau kita bilang itu banyak sekali orang yang mempunyai niat yang kurang baik. Ya, jadi bahkan orang-orang seperti ini tuh setiap sana tuh ingin banget ngejatoin, ingin istilahnya itu mengambil kesempatan lah untuk menghancurkan istilahnya itu ya kalau kita bilang keberuntungannya kita di dalam kehidupan kita gitu. Jadi mereka selalu tuh mencari celah, dan bahkan yang paling kita harus waspadai orang-orang yang mungkin kita anggap tuh deket sama kita gitu, yang kita mungkin saya kenal dia gitu. Tapi justru yang kayak gitu itu paling berbahaya gitu. Jadi lebih harus fokus ke sana sih sebenarnya. Kalau secara ekonomi mungkin ya tidak ada ini ya. Kalian bertiga nggak ada yang mau nyakitin aku lagi kan? Aku sudah buang dia loh. Oke. Jadi ini yang istilahnya kita anggap sebagai kewaspadaan aja iya, lah ya. Karena memang tetap aku selalu juga nerapin di
hati untuk sekarang ya kok, karena sudah banyak kecewa dengan manusia, jadi sekarang nggak mau berharap sama manusia. Sekalipun itu suami aku kasih 95%, karena 5%-nya itu aku untuk menjaga jangan sakit hati. Kayak misalnya kenapa sama suami juga gitu teh, kayak suami pergi mau mancing apa mau jalan, aku bilang jam 10 pulang ya, ternyata dia 10:15 kita kesel. Karena itu hal kecil yang memang pasti harus kita waspadain buat tidak bisa narik emosi. Dan kalau sekarang saya lebih percaya dengan keluarga dulu baru ke orang lain. Kalau dulu terbalik, ada orang lain, keluarga itu hanya untuk garda apa ya, kayak benteng aja, tapi yang mengolah diriku itu orang lain. Kayak misalnya syuting kemana apa gitu kok. Tapi memang semuanya yang kemarin kita sudah bahas, kayak Koko kasih ke aku bacain tarotnya, bukannya aku mau percaya musrik dengan kartu, tapi memang yang lagi aku jalanin ya sama gitu. Kebetulan sama banget, sampai boleh dibilang aku 95% yang dialamin saat dari 2024 sampai open ke 2025 pembacaan itu lagi memang pas banget. Iya, jadi kan orang kadang bilang tuh, nggak boleh percaya beginian, dianggapnya musrik ya segala macam. Makanya tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya tarot itu hanya mengambil energi yang sudah ada di dalam diri kita, jawaban yang sudah ada dalam diri kita. Jadi Tuhan itu benar, Tuhan itu maha baik. Ya, kita harus selalu berprasangka baik sama Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Walaupun kita ada dalam satu keadaan yang sangat sulit sekalipun, sebenarnya itu ada kebaikan Tuhan buat kita. Iya, betul. Tapi kita pada saat itu mungkin kita nganggap tuh sebagai apaan sih gitu loh ya, kenapa gitu. Padahal itu yang terbaik sebenarnya. Jadi Tuhan itu saking baiknya, jawaban persoalan kita itu sudah ada dikasih. Itu saking baiknya. Jadi kalau orang bertanya, gimana saya menyelesaikan masalah saya? Udah dikasih sama Tuhan. Cuma tinggal cari aja di dalam diri kita. Nah, masalahnya tidak semua orang bisa mencari jawaban itu. Ya kan? Kalau misalnya kamu bisa kusuk, bisa sholatnya bisa kusuk, zikirnya bisa kusuk, mungkin nanti ada jawabannya. Ya kan? Tapi tidak semua orang kan, hampir banyak orang nggak bisa. Betul, betul memang. Jadi tarot itu sebenarnya hanya membantu mengungkapkan jawaban yang sudah ada. Jadi bukan berarti kita harus siriknya di mana, itu jawabannya ada dalam diri kamu sendiri. Dan kita juga nggak meminta orang untuk percaya 100% kok gitu kan. Dan kayak contoh ini tarot, kayak banyak banget orang yang ngomong, teh arti mimpi apa ya? Kok saya mimpi? Loh, mimpi itu kan Tuhan ciptain mimpi. Kita nggak bisa ciptain mimpi nih. Betul. Karena itu ya alam bawah sadar lagi, balik lagi alam bawah sadar. Jadilah tuh kembang tidur, mimpi. Kadang Tuhan kirim kisi-kisi ke kita, teka-teki itu yang sedang kita rasain, ya kan lewat mimpi, lewat alam yang tidak kita sadarin. Kadang ada orang yang ngerasa ini mimpi atau enggak sih, tapi kayak nyata, ya itu Tuhan yang kirim, Allah yang kirim. Itu kan lewat mimpi. Banyak yang bilang tafsir mimpi tuh palsu, musyrik, segala macem. Terus masa ya Allah nyampeinnya langsung secara live? Kan ngeri juga. Nah, kan nggak bisa juga. Kita kalau ngomong kayak gitu, kok mempermainkan agama loh. Yang mempermainkan agama siapa? Kita bilang kalau itu tuh kadang-kadang Allah kasih secara kebetulan, tapi nggak ada yang secara kebetulan. Memang semuanya sih udah digarisin. Kok kayak aku ketemu sama Koko kayak gimana, terus gimana kita sharing, gimana nih kayak gini kan sharing baik. Karena dari apa yang di sini aku coba ngobrol sama orang, kok aku kalau ngobrol sama orang, selalu orang itu ngebalikin. Kan Teria tahu, kan Teria ngerti. Loh, seorang Ria tuh nggak boleh sharing ya? Kan ngerti nggak kok? Masa kita nggak boleh sharing gitu? Nah, akhirnya aku sharing sama orang-orang yang lebih dewasa, sama suamiku. Awalnya suamiku kayak abis dibacain tarot aja aku ngasih tahu ke suamiku. Tapi memang ada benernya juga ya. Kayak kedepannya aku harus pilih-pilih kerjaan mana yang baik, kerjaan mana yang memang harus aku jalanin, mana yang harus aku hindarin dulu. Bukan demi keuangan, tapi untuk keutuhan semuanya. Betul. Anakku sudah mulai sekolah, segala macam. Ini kan harus kita pertimbangkan. Nah, apa yang Koko sampaikan bagi aku itu sebuah nasihat sih. Bukan yang aneh-aneh orang bilang gitu. Iya, makanya kadang-kadang orang nggak paham itu kan. Jadi mereka itu nganggap, oh ini tukang ramal. Enggak, saya nggak pernah bilang saya tukang ramal. Saya nggak bisa ramal kok. Rahasia itu hanya milik Tuhan. Tapi
Tuhan punya cara untuk nyampain sama kita gitu. Kadang-kadang sadar nggak misalnya kita mau pergi ke satu tempat, tiba-tiba perasaan kita nggak enak aja. Ya, akhirnya nggak jadi pergi. Iya, betul. Itu cara Tuhan nyampein ke kita. Nah, Tapi kadang kita tuh bandel. Jalan aja. Enggak lah, mungkin cuma ini aja gitu. Jalan akhir terjadi sesuatu. Nah itu sebenarnya sudah ada gitu. Nah sama dengan tarot ataupun media apapun untuk membaca itu hanyalah untuk mengungkapkan itu. Ya, kalau dibilang misalnya, oh apakah 100% benar? Tentu saja kita nggak bisa bilang itu benar 100%. Kenapa? Karena segala situasi itu pun juga fleksibel. Fleksibel gitu. Misalnya satu tempat misalnya ya, kita misalnya di sini ada kursi. Ketika kursi ini saya pindahkan, maka situasi akan berubah. Ya kan? Tadi kursinya ada di sini, keadaannya akan seperti ini. Begitu saya pindahkan ke sebelah sana, keadaan ruangannya jadi lain. Iya. Kita akan merasa masuk, kok beda ya? Itu baru kursi loh. Ya kan? Gimana yang Contoh lain? yang simple. Nah, itu artinya apa? Bahwa Tuhan itu memberi kita punya kesempatan itu adalah bahwa segala sesuatu itu bisa berubah. Apapun itu. Mau kita hidupnya sulit, keuangan kita sulit, jodoh kita sulit, kesehatan kita sulit, semua itu bisa berubah. Nah, cuma yang menjadi masalah Tuhan tuh cuma pengen kita apa nih? Kamu niat pindahin ini ke sana. Gitu aja. Ya kan? Supaya keadaan kamu berubah. Ya, niat itu dimulai dari mana? Rajin ibadah, rajin sedekah, rajin yang lain-lain. Sehingga itu sama aja kita memindahkan ini sehingga situasi yang berubah. Nah ini sebenarnya konsep kayak gini, ini sebenarnya konsep untuk orang merubah nasib. Seperti itu. Simple sebenarnya. Iya. Simple. Tapi kan banyak orang yang maunya ekstra dan cepat. Ya, itu dia. Benar ya? Ekstra cepat, ekstra ekspres cepat. Banyak yang datang ke saya aja niatnya tadinya awal konsultasi, di saat kita bantu ya udah boleh kita bantu tanganin. Mereka tuh memikir kayak di film kok. Datang ke sini, pulang dari sini langsung sembuh gitu. Saya bilang, Tuhan ciptain obat nih. Ini daun ini bisa jadi obat. Tapi kan nggak langsung ini daun terus kita telan gitu. Ada dipetik dulu, dicuci dulu, ada proses. Betul, ada proses. Nah, kalau manusia sekarang kan nggak mau. Proses itu bagi dia, gue punya duit, gue bayar, nggak ada proses. Bikin mie aja harus ada prosesnya. Betul. Kita mau makan aja pakai proses, diambil, masuk, ngunyah dulu, baru masuk. Betul. Nah, itulah manusia zaman sekarang kok. Iya, memang beda sih ya. Sekarang kan semua orang inginnya instan. Ya. Padahal mie instan aja harus dimasak. Betul. Kalau dengan dimasak nggak bisa makan. Oke. Iya. Tapi segalanya yang diberikan sama Tuhan itu the best luar biasa, banget. luar biasa. Saya pengalaman hidup saya sampai hari ini, kemudian apa yang hilang dari saya kemudian dikembalikan lagi oleh Tuhan kepada saya dalam bentuk yang mungkin menurut saya itu jauh lebih indah, gitu. Ya. Dan jauh lebih baik gitu. Jadi kita itu kadang-kadang kalau saya lihat di sosial media, kayaknya orang itu selalu berpikiran negatif sama Tuhan, sama Allah gitu. Selalu berpikir negatif. Kenapa? Kalau kita berpikir positif bahwa Allah itu, Tuhan itu nggak mungkin kasih kamu susah, tuh nggak mungkin. Tapi yang bikin susah itu diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Kamu disuruh pindahin sedikit aja nggak mau. Berusaha sedikit aja nggak mau gitu. Ya kan? Tapi mau semuanya indah. Ya kan nggak mungkin. Itu rumusnya kan gitu. Ya kalau misalnya kamu ingin sesuatu itu indah, maka kamu juga harus merubah sesuatu. Itu aja yang diminta gitu. Ya kan? Kalau misalnya, kenapa Tuhan nggak langsung kasih aja kita blek? Nggak usah ada orang miskin, nggak ada orang sakit, nggak ada orang ini. Ya. Kalau misalnya Tuhan memberikan kita langsung semua yang kita mau, kita nggak punya rasa syukur. Iya. Itu aja kurangnya. Nah kan, kita nggak punya rasa syukur, kita nggak bisa nikmati. Punya uang banyak pun kita nggak bisa nikmati. Kita anggap beban malah jadinya. Iya, karena Ya semua kan? jadi orang kaya, nggak ada Ya, yang nggak ada yang jualan. bisa disyukurin gitu. Iya. Jadi logikanya seperti itu aja sih, spiritualitasnya seperti itu sih. Oke, terima kasih loh Ko. Bukan cuma pelajaran hari ini, tapi cerita hari ini buat pelajaran ke depannya. Karena aku sama Koko, kalau dengerin cerita Koko itu, kita cuma beda cerita aja. Bagaimana dari kita di bawah, ditenggulingkan sama Tuhan,
kita diaduk-aduk sama Allah gimana caranya Iya. buat mikir, walaupun dengan balik cerita yang berbeda. Aku dengan spiritualis hitamku, dengan ke apa ya, jahilianku, kafirnya aku dulu. Kalau Koko dengan penyakit, dengan bangkrut, dengan bagi Koko mungkin saat itu sengsara Oh iya, luar banget. biasa. Ternyata giftnya dapat hadiahnya, boleh dinotis teman-teman, awal Koko bilangnya Buddhis, ya kan, agama Koko dulu Buddhis, tapi Koko sudah mualaf lama banget. Itu ada cerita tersendiri Iya, sih. Koko sudah mualaf. Jadi kalau kalian bilang, ah dia agama Buddha percaya sama Taurat, no. Saya setiap lagi WA-an sama istri Koko pasti nih di chat, emang Koko lagi ngapain? Emang papi lagi ngapain? Lagi sholat. Tunggu dulu ya teteh. Oke. Jadi bukan kita tidak percaya adanya Tuhan, bukan kita musyrik, bukan kita mengebelakangkan Tuhan, tapi ada energi lain yang tidak bisa disampaikan lewat lidah langsung. Betul, betul. Harus ada mediasi, biar apa? Biar orang yang kita sampaikan bisa nyampe ke otak, bisa nyampe ke pikirannya, dan nyampe ke rasa. Anak kecil tuh nggak tahu, anak bayi tuh nggak tahu ini pedes, ini manis, ini pedes. Dia nggak akan tahu sebelum dia merasakan. Nah itulah manusia. Kalau kita kasih tahu hati-hati badannya kena A, ternyata dia nggak mau tahu tentang apa nasihat orang, jalan-jalan aja, saat ketubruk udah ketabrak udah jatuh baru Iya. mikir. Aduh, terima kasih Koko buat hari ini. Ya, mudah-mudahan kadang-kadang konten kayak gini itu mungkin tidak tahu menarik buat orang-orang. Tapi bagi saya malah orang yang pintar menarik dengan cerita Ya, ini. harusnya begitu. Kenapa? Karena di sini ada pelajaran yang sangat berharga, itu duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Sebagaimana kalian menanggapi hidup ini, kalau negatif Betul. terus-terusan, Harus semua positif. hasilnya negatif. Tapi kalau kalian ngambilnya di sisi positif, pasti dapatnya positif. Kalau kalian mikir apa yang dibicarakan saya sama Koko tidak baik, sampai akhir pun kalian akan bete, Betul. nggak suka. Betul. Tapi kalau kalian ingin tahu ada apa aja cerita orang, pelajaran apa aja di setiap orang, pasti suka dengan cerita ini. Terima kasih Koko, sama-sama. semoga sehat selalu, Iya, berkah dunia semoga akhirat, bermanfaat. amin. Dan buat kalian semuanya, balik lagi, jadi pelajaran positif untuk cerita hari ini. Diskusikan kepada diri kalian dan pikiran kalian, yang dilakukan kalian hari ini sudah baik atau belum. Kalau belum, langsung ibadah, minta sama Allah, minta ampunan. Dan terima kasih buat kalian sekali lagi yang komen, Teh, kalau mau ketemu Teria di mana ya? Kalau mau jadi narasumber bagaimana ya? Mau konsultasi bagaimana ya? Ada di deskripsi, itu ada nomor telepon Ririn sama Sasi, adminku, atau di sini. Nah, itu ada admin sama admin, ada si Ririn, ada si Sasi. Nah, chat aja sama dia berdua, atau di Instagram @ria_puspita93. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.